A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntil anak balap naik sepeda, standing tinggi sampai ke Torgamba. Sambutlah salam dari Hamzah yang mirip dengan Anjasmara. Saling bertatap mata, saling bertatap wajah, bergelora asmara cinta, nyut-nyutan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana yang Allah muliakan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, diterangkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara yang barang siapa Allah berikan 4 perkara ini, faqad khairat dunya wal akhirah, maka sungguh Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Qalban syakiran, yang pertama hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanan dzakiran, yang kedua lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badanan 'alal bala'i sabiran, yang ketiga badan yang senantiasa sabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Wa zaujatan la tabaghihi khaunan fi nafsi wala mali, yang keempat seorang istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, mampu menjaga harga dirinya dan mampu menjaga harta suaminya. Apa maksud orang yang pertama? Qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur diterangkan di dalam kitab Ad-Dasuki, asyukru wassana'u bil kalam. Syukur dianya adalah pujian dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, surah yang ke-15, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kata Allah, niscaya Allah akan menambahnya, dan jikalau kamu kufur, niscaya azabnya sangat pedih. Sebab dengan bersyukur kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, walisanan dzakiran, lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sudah mulai keras, maka Allah menganjurkan untuk kita selalu mengingatnya. Allah menganjurkan untuk kita selalu berzikir kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi hati yang tenang. Namun kalau orang Mandailing bilang namanya jogat, orang Malaysia bilang namanya dekil, orang Medan bilang namanya kreak, tapi kalau orang Jawa bilang namanya dablek. Ketika hati kita sudah mulai jogal, dekil, kreak bin dablek, maka Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu berzikir kepadanya. Yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabiran, badan yang senantiasa sabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah menguji kita dengan kekurangan harta, ketika Allah menguji kita dengan seorang wanita, ketika Allah menguji kita dengan kekayaan, ketika Allah menguji kita dengan kepintaran, maka Allah menganjurkan kita bersabar. Sebab pahala orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Yang keempat, wa zaujatan la tabaghi khaunan bi nafsi wala mali, seorang istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, mampu menjaga hartanya dan mampu
Kadang-kadang kalau saya perhatikan perempuan-perempuan zaman sekarang, cewek-cewek zaman sekarang, kalau pergi kondangan luar biasa dandanannya. Ginjunya tebal kurang tebal, bedak tebal kurang tebal, percis lama-lama macam hantu yang global. Namun kalau mama-mama zaman sekarang, istrinya di rumah, jangankan dandanan, mandi saja pun tak pernah. Muka disetel seperti jam 12 malam, percis lama-lama macam hantu yang bergentayangan. Yang lebih mirisnya lagi, seorang ibu yang tidak mau mendidik anaknya tentang masalah aurat. Sebab seorang yang tidak mau menutup auratnya, inilah dia yang dinamakan dengan dayus, diterangkan di dalam kitab Irsadul Ibad. Rasul bersabda, Allah akan mengharamkan masuk ataupun mencium surga bagi orang-orang yang dayus. Apakah dayus itu? Seorang istri membiarkan suami buka aurat, suami membiarkan istri buka aurat, suami istri membiarkan anak-anaknya buka aurat, maka jadilah keluarga tukang buka aurat. Itulah dia yang dinamakan dengan dayus. Hadirin wal hadirat jamaah yang Allah muliakan. 4 perkara tadilah yang apabila kita amalkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sa'idu fid dunya wa sa'idu fil akhirah, kata Imam Al-Ghazali. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pepatah India mengatakan, Kairote medine kupate kapatehe marotum maritim sanjane. Tiada gading yang tak retak-retaknya bisa menjadi ukiran, tiada lautan yang tak berombaknya bisa menjadi hiasan, tiada manusia yang tak bersalah bisa dimaafkan. Undur maqala wala tandur mangqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamu